Apakah lo merasa lelah karena sering bangun terlambat, memiliki pola makan yang buruk, atau suka menunda-nunda pekerjaan, atau bahkan memiliki kebiasaan buruk yang susah untuk lo hilangkan? Kalau iya, coba ikuti strategi sederhana ini. Yang pertama, kenali siklus kebiasaan. Tanpa kita sadari, kebiasaan ini memiliki sebuah siklus atau sebuah pola, yang mana jika kita ingin merubahnya, maka kita harus mengetahui dulu alur dari siklus ini. Yang pertama kali harus lo ketahui adalah awal mula kebiasaan ini bisa tercipta. Gue kasih contoh. Misal, ketika lo mengamati ada orang lain melakukan sesuatu, lalu rasa penasaran lo ini muncul, dan lo memutuskan untuk meniru apa yang mereka lakukan. Saat meniru hal tersebut, lo akhirnya bisa merasakan sebuah sensasi nikmatnya. Kemudian, suatu hari, lo jadi ketagihan dengan sensasi tadi. Dan terjadilah pengulangan yang terus-menerus yang akan lo lakukan. Kalau mau digambarin, awal mulanya adalah adanya sebuah informasi yang kemudian ditangkap oleh indera yang kita miliki, lalu dikelola oleh otak sehingga mempengaruhi pemikiran kita, mempengaruhi tindakan kita, lalu muncullah sebuah sensasi tertentu yang terasa nikmat, dan kemudian terjadi sebuah pengulangan yang berakhir pada menjadi sebuah kebiasaan. Dan tahu nggak apa yang lebih parah dari itu? Jika pengulangan ini terus-menerus dilakukan, tentu hal ini dapat menyatu menjadi sebuah kepribadian, yang mana pada tahap ini tentu lebih memerlukan energi ekstra besar untuk merubahnya. Jadi sebelum terlambat, paksakan diri lo untuk berubah sekarang juga. 2. Identifikasi pemicu lo. Seperti yang udah gue bilang barusan, kebiasaan itu nggak terjadi begitu saja. Ada sebuah pemicu yang bisa memercik api kebiasaan ini sehingga apinya bisa membara dan susah untuk dipadamkan akhirnya. Jadi, mulai saat ini, coba identifikasi pemicu tersebut. Tanyakan pada diri lo sendiri, apa yang menyebabkan kebiasaan buruk ini bisa terjadi? Misal, tentang kebiasaan merokok. Coba amati pemicu atau momen apa sih yang membuat lo itu pengen banget buat ngerokok. Misal, ketika lo sedang kumpul bareng teman, atau ketika lo lagi ngopi, atau ketika lo ngelihat orang lain yang sedang merokok juga. Nah, ketika lo udah tahu, udah kenal dengan pemicu ini, maka lo bisa mulai mencoba merubah perilaku lo dengan cara mulai menghindari pemicu-pemicu tersebut. Ini baru contoh ya. Untuk informasi lebih jauh tentang cara berhenti dari kebiasaan merokok ini, insya Allah akan ada di video selanjutnya. 3. Ganti dengan perilaku positif. Kebiasaan adalah rutinitas perilaku yang kita ikuti berulang kali tanpa memikirkannya. Ini adalah pola perilaku yang kita kembangkan dari waktu ke waktu, dan hal ini sudah menjadi otomatis. Jadi, ketika kita mengembangkan kebiasaan baik, kita telah memprogram pikiran kita untuk melakukan yang terbaik bagi kita. Intinya adalah, untuk menemukan perilaku positif yang ingin lo perkuat, maka lo bisa memasangkannya dengan sesuatu yang memang udah sering lo lakukan setiap harinya. Tujuannya adalah agar perilaku baru tersebut bisa menjadi lebih mudah untuk kamu lakukan, hingga akhirnya bisa menjadi kebiasaan yang baru. Hal ini akan lebih mudah loh untuk lo lakukan. Karena apa? Karena memang sudah ada kebiasaan lama di dalamnya. Misal, lo punya kebiasaan nih suka berlama-lama ketika BAB di kamar mandi. Itu adalah sebuah kebiasaan yang lo punya. Lalu, apa sih kebiasaan baru yang ingin lo tanamkan? Misalnya, lo pengen menanamkan kebiasaan membaca buku. Maka lo bisa gabungin nih kegiatan tersebut. Sambil berlama-lama di kamar mandi, lo bisa membaca buku juga. Tentu hal ini bisa menghemat energi lo untuk mendapatkan sebuah kebiasaan baru, daripada lo harus mencari waktu lain untuk membiasakan membaca. Jadi, lo bisa memulainya dengan menempelkan kebiasaan baru dengan kebiasaan lama yang lo punya. 4. Cari kegiatan pendukung. Tanpa kita sadari, dari contoh kebiasaan berlama-lama di kamar mandi tadi, kita jadi bisa mengetahui, ternyata ada kegiatan pendukung untuk diri kita bisa melakukan sebuah kebiasaan baru yang positif loh. Contoh, dulu gue pernah beberapa bulan mengalami insomnia atau gangguan sulit untuk bisa tertidur. Ternyata setelah dilakukan evaluasi, ternyata gue memang memiliki sebuah pola hidup yang kurang sehat. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, gue lalu memutuskan diri untuk rajin olahraga. Olahraganya apa? Nge-gym. Nah, kegiatan ini ternyata sangat membantu gue untuk bisa tidur lebih cepat dan memiliki kualitas tidur yang lebih baik lagi. Karena setelah nge-gym, secara otomatis tubuh gue jadi ngerasa capek dan lelah, sehingga tidak ada kegiatan lain yang bisa gue lakukan selain istirahat dan tidur. Dalam contoh ini, nge-gym ini bisa menjadi kegiatan pendukung buat gue.
Untuk apa? Untuk menciptakan pola tidur yang baik dan berkualitas tadi.